Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada kesempatan ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10 dengan tema Kristus pokok keselamatan. Berbicara tentang keselamatan, pikiran kita langsung tertuju kepada harinya Tuhan. Bagaimana orang-orang yang beragama memiliki tujuan ketika harinya tiba, memiliki dan mendapatkan keselamatan itu dan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Karena di balik kehidupan sekarang masih kita nantikan kehidupan yang kekal. Itu yang kita imani. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mendapatkan keselamatan, memperoleh keselamatan, apakah dengan melakukan perintah-perintah agama kita memperoleh keselamatan? Ingat, kekristenan kita bukan terletak pada perintah-perintah. Kekristenan kita terletak pada pribadi Yesus sendiri. Mengapa? Karena di dalam Yesus kita beroleh keselamatan. Di dalam Yesus kita beroleh pengampunan dosa. Dengan kematian Yesus kita dibenarkan dan diselamatkan dari hukuman kematian dan maut. Bapak Ibu, mengapa Yesus menjadi pokok keselamatan? Ingin kita lihat yang pertama. Karena Yesus adalah imam besar dan agung yang sudah dinubuatkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah dan menjadi korban penyelamatan perdamaian antara manusia dengan Allah. Saudara-saudara, pada konteks Ibrani di sini, orang-orang Kristen pada saat itu mengalami penindasan, tekanan yang sangat luar biasa. Sehingga mereka ingin murtad kembali ke agama yang dipeluk sebelumnya. Dan serangan-serangan datang terhadap Yesus yang pokok keselamatan itu. Yesus yang imam, yang bukan dari keturunan Lewi tetapi Yehuda. Maka dalam konteks ini disinggung tentang Melkisedek, seorang raja, seorang imam yang dipilih oleh Tuhan memberkati Abraham yang bukan keturunan Lewi. Dan keimaman Yesus bukan berdasarkan marga, tetapi keimaman Yesus itu adalah ketetapan Allah. Allah yang turun menjadi manusia di dalam diri Yesus, sehingga Yesus yang manusia 100% dan Allah 100% berbeda dengan imam yang lain. Dan Yesus sebagai manusia yang seperti kita, yang mengalami penderitaan, yang mengalami cobaan-cobaan, tidak berdosa. Berbeda dengan imam-imam yang lain yang dikenal oleh bangsa Israel, yang dikenal dalam agama keyahudian. Mereka adalah manusia biasa yang penuh dengan dosa. Dan itulah yang membedakan Yesus lebih tinggi, lebih besar dari imam-imam yang ada, bahkan lebih besar daripada malaikat-malaikat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua ingin kita lihat, Yesus adalah korban penyelamatan yang berkenan di hadapan Allah. Hal ini dilihat dari kepribadian Yesus, yaitu tentang ketaatannya dan kesalehannya dalam menuruti perintah dan rencana Allah itu sendiri. Bisa kita lihat di ayat 7-9. Bagaimana Yesus telah ditetapkan. Yesus yang menderita itu, tetapi taat terhadap Allah Bapa yang mengutus Dia. Kita masih mengingat mungkin di dalam ingatan kita bagaimana Yesus di Getsemane sebelum Dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi untuk disalibkan. Di sana ada dua kehendak. Allah Bapa berkehendak Yesus menjadi korban perdamaian
Yesus harus menerima apa yang direncanakan oleh Allah. Tetapi dalam diri Yesus sebagai sisi kemanusiaannya, dia berdoa 3 kali terhadap Allah Bapa, meminta agar cawan ini dilalukan daripadanya. Tetapi kita lihat ketaatan yang diperlihatkan oleh Yesus, kehendak pula yang jadi dan kehendak Allah yang jadi. Inilah menjadi sebuah kelebihan yang dimiliki oleh Yesus dalam ketaatannya terhadap rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada poin yang ketiga, Yesus sebagai pokok keselamatan itu kita melihat Yesus adalah perantara yang kekal. Ketika Yesus menyelamatkan manusia dengan kematiannya, penderitaannya, dan kebangkitannya, telah sempurna sebagai korban penyelamatan. Keselamatan itu tidak ada batasnya. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tetapi kekal untuk selama-lamanya. Makanya kita menerima anugerah itu di dalam hidup kita dan kita rawat dengan iman. Bapak Ibu, pada tradisi peribadahan orang-orang Israel atau Keyahudian, umat ingin bertemu dengan Allah harus melalui perantaraan, yaitu imam. Dan umat membawa korban persembahan dengan menyembelih anak domba dan darahnya dipercikkan. Dan inilah satu ketetapan untuk dapat bertemu dengan Allah melalui perantara dan korban itu. Sekarang Yesus sudah memberikan nyawanya, memberikan darahnya menjadi persembahan, dan Yesus menjadi imam kita. Dan kita ingat dalam Kejadian ketika Yesus disalibkan, tirai yang membatasi antara Maha Suci dengan umat telah terbelah dan terbuka. Dan imam sekarang adalah Yesus yang bisa kita temui kapan saja, di mana saja, dan kita dapat bertatap langsung dengan Tuhan dengan perantaraan Yesus yang sudah menjadi penyelamat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesuslah yang kemudian menjadi anak darah domba Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Jadi tidak ada lagi batasan antara Allah dengan manusia. Tidak ada lagi sekat yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Karena Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari topik kita Yesus pokok keselamatan, kita telah bertemu langsung dengan Allah. Kita tidak perlu lagi pergi ke suatu tempat. Kita tidak perlu lagi pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan Allah. Tetapi kapan saja, di mana saja, di kantor, di rumah, kita dapat bertemu dengan Allah di dalam Yesus Kristus dengan doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pokok keselamatan kita di dalam hidup ini, di dalam kehidupan sekarang dan nanti, tetaplah Yesus Kristus, pilihan kita. Tidak ada di bumi ini, tidak ada di dunia ini selain Yesus menjadi pokok keselamatan kita. Kalaupun dunia ini seolah-olah kita lihat pada era ini, zaman ini, bisa memberikan dengan cepat apa saja yang kita inginkan, atau menawarkan solusi akan persoalan kita. Tetapi ingat bahwa itu tidak akan kekal. Hanya Yesus yang menjadi imam kita
dan perdamaian yang kekal, anak darah domba Allah yang kekal untuk selama-lamanya bagi kita. Syukuri dalam iman kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Yesuslah pokok keselamatan kita.